Saya telah menemukan pemain yang akan mewarisi tempat saya di sepak bola Argentina. Dan namanya adalah Lionel Messi. Dia adalah seorang jenius, kata Maradona. Ya, prediksi legenda Argentina itu agaknya sekarang sudah benar-benar terwujud. Lionel Andres Messi tak cuma mewarisi peninggalan Maradona, tetapi juga berhasil melampauinya. Yang terbaru, pemain berjuluk La Pulga tersebut memenangkan trofi Ballon d'Or untuk ke-8 kalinya, atau yang terbanyak dari pemain manapun. Namun itulah hebatnya Lionel Messi, ia tak pernah jadi kacang yang lupa akan kulitnya. Dalam momen istimewa tersebut, Messi turut mempersembahkan gelar yang ia raih kepada sang mendiang legenda Diego Armando Maradona, yang juga baru berulang tahun pada tanggal 30 Oktober kemarin. Dimanapun kau berada, selamat ulang tahun Diego. Trofi ini juga kupersembahkan untukmu. Namun mundur jauh ke belakang, tentu Maradona tidak akan serta-merta menyebut Messi sebagai penerusnya. Momen itu bermula dari partai Joan Gamper Trophy pada tahun 2005 yang mempertemukan antara Barcelona dengan Juventus. Padahal Messi sendiri sudah melakoni debut profesionalnya di tahun 2004. Tetapi saat itu memang tidak ada yang benar-benar menyadari bakat bocah kelahiran Rosario, Argentina tersebut. Ya, sudah hampir 20 tahun lalu sejak bakat brilian Lionel Messi terendus seluruh dunia hingga diakui pelatih sekelas Fabio Capello. Melihat apa yang telah ia torehkan hingga saat ini, terutama setelah menang Ballon d'Or untuk ke-8 kali, tak ada salahnya apabila kita sejenak melihat kembali jejak La Pulga yang sukses mengubah pandangan seluruh dunia di partai Joan Gamper Trophy pada tahun 2005 silam. 24 Agustus 2005 merupakan salah satu hari bersejarah bagi seorang pemuda bernama Lionel Andres Messi. Pasalnya, bocah kemarin sore itu diturunkan sejak menit awal laga Joan Gamper Trophy menghadapi klub raksasa asal Italia, Juventus. Ia diturunkan untuk mengisi posisi sayap kanan Barcelona, sedangkan dua rekannya di depan adalah Henrik Larsson yang mengisi pos striker dan Ronaldinho yang dipasang sebagai sayap kiri. Sementara itu, sang pelatih Juventus Fabio Capello menurunkan beberapa pemain terbaiknya seperti Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, dan Zlatan Ibrahimovic sejak menit awal. Selain nama-nama tadi, Juventus turut memamerkan mantan kapten Arsenal, Patrick Vieira, yang baru didatangkan ke Turin musim itu. Sebagai informasi, laga antara Juventus menghadapi Barcelona tidak hanya tentang pertemuan dua tim lintas negara. Pertemuan itu juga menjadi ajang adu taktik antara Fabio Capello dan Frank Rijkaard yang merupakan mantan anak asuh Capello saat menukangi AC Milan di awal 90-an. Di atas kertas, si Nyonya tua tampil dengan formasi 4-4-2 ala Capello, sedangkan Rijkaard masih mempertahankan skema 4-3-3 khas Barcelona. Sebagai tim yang masih memegang teguh budaya khas Italia, Juventus terkenal mempunyai pertahanan yang rapat, tak hanya karena diisi oleh nama-nama defender kelas wahid, tetapi juga karena peran pemain di lapangan. Dalam skenarionya, Capello gemar menggunakan dua gelandang box-to-box yang lebih bertipe defensif untuk mengisi posisi tengah. Peran kedua gelandang tengah itu begitu berat karena mereka harus naik turun berjibaku membantu pertahanan sekaligus penyerang. Oleh sebab itu, Capello kerap menggunakan pemain yang mempunyai fisik dan kemampuan teknikal yang bagus, seperti Patrick Vieira dan Emerson. Selain itu, Capello juga memerintahkan dua gelandang sayap mereka yang biasanya diisi oleh Mauro Camoranesi dan Pavel Nedved untuk ikut bertahan. Ini menyebabkan pertahanan Juventus begitu sulit untuk ditembus karena kolektivitas tim dalam menyerap serangan lawan. Baru 6 menit pertandingan berjalan, Messi sudah memamerkan kebolehannya. Iniesta yang mendapatkan bola di daerah pertahanan Juventus segera mengalirkan bola terobosan yang kemudian dikejar sang winger asal Argentina. Ketika memasuki kotak penalti, Messi langsung mendapat penjagaan ketat dari dua pemain sekaligus. Pada momen ini, Messi menunjukkan bahwa ia sudah mujarab meski usianya masih muda. Dalam sekejap, Messi yang bergerak di tepi kanan kotak penalti melakukan gerakan tipuan seakan ingin melakukan cut side.
Namun ia kembali membalikan badan dengan kecepatan dan kelincahan yang ia punya. Setelah momen brilian itu, Messi melepas umpan ke tengah. Sayangnya Henrik Larsson yang sudah berada di posisi yang tepat justru tidak bisa menyambar umpannya. Tak berselang lama, Barcelona justru harus kebobolan terlebih dahulu. Juventus tidak perlu terlalu banyak menyerang karena mereka mencoba bermain seefektif mungkin untuk memanfaatkan setiap peluang. Kapten tim Alessandro Del Piero berhasil menjebloskan bola melalui tendangan penalti setelah Patrick Vieira dilanggar Oliguaire di kotak terlarang. Victor Valdes memang sanggup membaca, bahkan sempat menepis tendangan penyerang Italia itu. Namun gol sudah ditakdirkan bagi Del Piero. Bagaimana dengan sang bocah yang sempat mencuri perhatian di awal pertandingan? Dikarenakan kubu Juventus yang masih tak menyangka betapa merepotkannya seorang Lionel Messi. Mereka terpaksa melakukan beberapa pelanggaran keras demi meredam pergerakan pemain yang mengenakan jersey bernomor 30 itu. Setelah gol Del Piero, kemudian tim saling jual beli serangan. Akan tetapi gol dari kapten tim Nyonya Tuan menjadi satu-satunya di babak pertama. Dentro l'area di rigore, Messi punta l'uomo, Messi rientra sul mancino, ancora il dribbling, Messi sempre lui, Messi in mezzo verso Larsson che non ci arriva, grande numero del 18enne Lionel Messi, l'argentino ha portato a spasso tutta. Memasuki babak kedua, Lionel Messi tak ingin kehilangan panggung utama. Dalam satu waktu, Messi yang tengah berusaha membuat pergerakan di area tengah lapangan berhasil menarik perhatian 5 pemain La Vecchia Signora sekaligus. Tanpa adanya rasa panik, Messi dengan begitu dingin mengirim umpan terobosan mendatar ke arah Andres Iniesta yang lepas dari pengawalan. Sang gelandang berlari menembus pertahanan Juventus yang sudah kosong melompong. Ia lalu mencari sudut terbaik untuk melepaskan tendangan menggunakan kaki kanan yang merupakan kaki terkuatnya. Sebelum barisan pertahanan Juventus kembali untuk menjegalnya, Iniesta pun buru-buru menyelesaikan peluang emas tersebut. Alhasil ia berhasil mengoyak jala gawang klub berjuluk Les Zebres yang dijaga Christian Abbiati. Tak butuh waktu lama bagi Blaugrana untuk menggandakan angka. Giovanni van Bronckhorst, pemain Belanda keturunan Indonesia itu berhasil menyerangkan gol spektakuler dari kotak penalti dengan sebuah sontekan mautnya. Pada pertandingan ini, Messi terlihat kerap melakukan cut side yang dilanjutkan dengan umpan. Percobaan melewati lawan, percobaan menembakkan menggunakan kaki kirinya. Akan tetapi saat itu Messi hanya mujarab sebagai pengumpan handal dan pendribel ulung yang nekat. Messi yang berpotensi tapi bakatnya masih mentah, tidak berhasil melakukan tembakan ke arah gawang yang benar-benar membahayakan jala gawang lawan. Sebaliknya, jika kita berbicara mengenai dribble, passing, dan kemampuan playmaking, Lionel Messi benar-benar menunjukkan potensi yang menakjubkan. Setelah diforsir untuk terus berlari selama 90 menit, Frank Rijkaard pun akhirnya menggantikannya dengan Ludovic Sciulli. Kedua tim akhirnya menutup laga dengan skor 2-2 setelah Juventus kembali mendapat tendangan penalti yang dieksekusi dengan sempurna oleh David Trezeguet. Setelah bertahun-tahun lamanya, Fabio Capello sempat mengungkapkan cerita unik di balik pertandingan tersebut. Pelatih asal Italia itu menuturkan bahwa ia sangat takjub dengan bakat Lionel Messi saat pertama kali melihatnya pada ajang Joan Chamber Trophy tahun 2005 silam. Aku ingat saat pertama kali melihat namanya dalam skuad, dan sejak awal pertandingan aku benar-benar dibuat kagum. Dia benar-benar tahu apa yang ingin dia lakukan untuk mengalahkan para pemain bertahan yang coba menghentikannya. Kualitasnya, dribblenya, fantasinya. Dia menuju ke arah gawang tanpa ketakutan. Setelah pertandingan selesai, Capello dikabarkan mendatangi Frank Rijkaard guna menanyakan kesempatan untuk meminjam jasa Messi untuk memperkuat Juve. Terlebih lagi saat itu terdapat masalah birokrasi yang bisa menyebabkan Messi tak bisa bermain di awal musim. Namun Rijkaard langsung menolak tawaran tersebut. Begitulah kisah mengenai sebuah pertandingan yang membuat bakat Lionel Messi diakui seluruh dunia. Bahkan pelatih senior macam Fabio Capello juga turut menyanjung kemampuannya. Setelah hampir 20 tahun lamanya, kini bocah Argentina itu telah berhasil mencatatkan tinta emas dalam sejarah sepak bola dunia dengan menjelma menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah ada.